Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja bahwa di mana-mana sekarang itu tapera menolak begitu kan, tapera ditolak ya. Salah satunya adalah di Malang, Jawa Timur, mereka berunjuk rasa, mahasiswa berunjuk rasa untuk tolak tapera ini. Karena pada kenyataannya tapera ini menurut saya pribadi justru menjekik rakyat ya. Karena gaji kita dipotong begitu kan. Apakah seperti ini negara kita? Bahkan apa dampaknya begitu? Di mana rumahnya? Di mana lokasinya? Itu masih belum jelas begitu kan. Artinya apa? Artinya bisa saja ya tapera ini bisa menjadi akal-akalan pemerintah yang kemudian mereka dananya bisa saja diinvestasikan ke berbagai APBN yang kemudian mengalami defisit di situ begitu. Misalnya seperti IKN, kereta cepat dengan yang lainnya, atau bisa saja digunakan pada tambal subsidi di situ begitu. Kita lihat saja ke depan bahwa masyarakat dibenturkan dengan barang-barang yang mahal atau harga-harga pokok yang mahal, mulai dari beras, mulai dari bahan-bahan pokok yang kita butuhkan setiap hari, itu mahalnya luar biasa. Sedangkan gaji kita tidak naik-naik di situ begitu kan. Apalagi dipotong JHT, apalagi dipotong BPJS, apalagi dipotong pajak begitu kan. Semuanya serba di situ begitu. Kenapa ya ketika demo ya para buruh di situ untuk menaikkan gaji berbulan-bulan, sedangkan ya memotong gaji ini tanpa ada musyawarah atau kesepakatan kepada buruh atau pada para pekerja di situ. Ini negara apa coba? Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ayolah kita pro terhadap rakyat ya. Pro terhadap rakyat. Karena pada kenyataannya kalau ingin menambah dengan anggaran APBN yang begitu fantastis untuk menambal defisit anggaran, gampang menurut saya pribadi begitu kan. Satu adalah berantas koruptor yang ada di negeri kita ya, miskinkan mereka ya, karena dengan adanya korupsi yang ratusan triliun dan bahkan bertriliun-triliun di situ begitu. Saya kira ya ini yang akan menjadi yang akan menjadi pola bagi kita bahwa ini yang seharusnya kita dukung terkait dengan pemberantasan korupsi ya. Yang kedua terkait dengan tambang ilegal. Tambang ilegal ini justru kalau menurut saya pribadi begitu sampai hari ini ada oknum-oknum yang memainkan peran itu begitu. Bayangkan kalau koruptor tidak ada di negeri kita, tambang ilegal itu diberantas, saya yakin dan seyakin-yakinnya masyarakat di Indonesia akan mendapatkan 5 juta per bulan setiap orang begitu kan. Saking kayanya bangsa kita, tapi semakin hari semakin banyak para oknum yang memainkan peran itu begitu ya. Maka yang menjadi landasan hari ini bahwa tapera ditolak ya benar di situ begitu. Kasihan masyarakat begitu kan. Ya dipotong gajinya tapi pada ujung-ujungnya rumahnya tidak ada. Ini gimana begitu? Ini salah satu demo ya di Malang, Jawa Timur. Mereka mengatakan karena mereka merasa aspirasi masyarakat hari ini dibiarkan katanya begitu kan ya. Dia sudah berkoar-koar melalui aksi unjuk rasa ya dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Mereka berdemo atau unjuk rasa di depan DPRD Kota Malang ya dengan mendapatkan penjagaan yang begitu ketat di situ, menolak dengan adanya tapera hari ini begitu. Apalagi masalah UKT yang begitu mahal. Ya sebenarnya viral dulu baru mereka action begitu kan ya. Pemerintah itu ya sering yang mencoba bagaimana ya kebijakan-kebijakan yang lakukan kalau tidak ada pemberontakan atau tidak ada demo, mereka ya tetap dilanjutkan begitu kan ya. Kalau mereka demo siang ini siang itu mereka masih dibatalkan, tapi masih dicari lagi ya solusi mereka agar tapera ini tetap berlanjut. Ini gimana coba? Artinya secara logika ya ini ada kesalahan fatal ya bagi negara kalau pada akhirnya tapera ini hanya dijadikan sebagai investasi begitu. Bahkan selain itu juga katanya begitu kan, dia mengatakan mahasiswa ini yang menjadi sorotan adalah menolak program tabungan perumahan rakyat atau tapera. Program tapera ini menurut mahasiswa banyak ditolak oleh para pekerja. Selain 3 tuntutan dalam aksi demonstrasi ini, mahasiswa juga memberikan kartu merah pada pemerintahan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam penyelenggara yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak-pihak rakyat. Benar begitu kan?
Ya, saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal ke depan bahwa kenapa semua rakyat itu begitu kan ya, apa namanya, diiming-iming seperti itu begitu. Bagaimana dengan Jiwasraya? Bagaimana dengan Asabri di situ begitu? Dan ini hitung-hitungan secara matematis tidak masuk akal Tapera ini. Masa gaji 3 juta begitu kan dengan hanya gaji potong apa namanya, gajinya dipotong 3% ya selama 30 tahun mereka akan mendapatkan rumah. Saya kira ini omong kosong begitu kan. Itu sudah banyak realitasnya seperti itu. Kecuali rumahnya diberikan dulu baru bisa begitu. Tapi sampai sekarang ya gak ada solusi-solusi seperti itu begitu kan. Ya menurut saya pribadi ini bisa saja ini akal-akalan pemerintah saja begitu. Masyarakat diiming-imingi dengan berbagai alasan ini, alasan itu begitu. Pada kenyataannya uangnya mau divestasikan. Ini gimana? Lucu kan begitu kan di negeri kita hari ini. Saya kira sampai kapanpun begitu kan, sampai kapanpun masyarakat tidak akan pernah setuju terkait dengan Tapera ini ya, kecuali memang dipaksa begitu kan. Bahkan tidak hanya para mahasiswa, Asosiasi Pengusaha Jakarta dan Serikat Pekerja kompak tolak Tapera ya. Ini apa namanya, meminta ya para pengusaha di situ batalkan di situ. Karena mereka tidak mungkin 20% itu cukup kepada para developer ya, para pengusaha-pengusaha yang ada selama ini selama 30 tahun. Mana ada pengusaha memberikan 20% seperti itu begitu. Dalam artian bahwa ya apa namanya, dari subsidi negara misalnya begitu kan. Bisa saja hanya omon-omon saja begitu kan. Artinya sisanya dari situ begitu. Tidak mungkin lah begitu kan. Maka ini oleh developer di situ ya, oleh pengusaha-pengusaha di situ ditolak mereka begitu kan. Salah satunya ini akan bertentangan dengan Undang-Undang ya 21 ya nomor 21 tahun 2004 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Bahkan dari pengusaha itu menyampaikan sejak Undang-Undang Tapera pertama berlaku tahun 2016, pihak pengusaha dan Serikat Pekerja di Jakarta telah menyampaikan keberatan. Ya bisa developernya bisa dijadikan sebagai tumbal nantinya begitu kan. Bahkan yield Tapera yang bakal diambil dari potongan gaji pekerja sebesar 2,5% ya, dan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja disebut ya, diberatkan kedua belah pihak. Bahkan selain itu menurut Solihin juga tambahan iuran disebabkan ya dibebankan kepada karyawan juga akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Ini salah satunya begitu. Jadi sampai hari ini kalau kita amati betul begitu kan bahwa Tapera ini banyak yang kemudian menolak di situ. Bahkan ya tidak setuju begitu. Kecuali lembaga-lembaga survei nanti muncul begitu. Kalau lembaga-lembaga survei nanti muncul dan itu yang apa namanya, yang juga tidak pro terhadap rakyat begitu. Ya kita lihat saja nanti. Pasti muncul lah ya. Karena lembaga-lembaga survei ini kita tahu mereka afiliasinya kemana. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.